Pemirsa, intens investigasi proses perceraian antara Eza Gionino dan Meiza Aulia Korita atau kerap disapa Echa makin menjadi sorotan. Ya, meski Eza akui ingin mempertahankan rumah tangganya, namun ia harus menghadapi kenyataan pahit karena sang istri yang sudah digugat cerai oleh Echa pada 29 Agustus 2025 lalu di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Echa mengajukan gugatan cerai melalui EKOT dengan fokus pada hak asuh ketiga anak mereka yang masih di bawah umur 12 tahun. Sebelumnya, pada Agustus lalu, Eza dan Echa memang sempat mengalami cekcok dan Eza memberikan ruang bagi sang istri untuk menenangkan diri yang keluar dari rumah. Namun, di luar dugaannya, ia malah digugat cerai oleh istrinya itu. Dan di tengah proses hukum yang sedang berjalan, maka sidang perdana perceraian mereka pun digelar hari ini, 22 September 2025. Tampak di sidang kali ini dihadiri oleh Eza dan juga Echa. Lantas seperti apa jalannya sidang tadi siang? Seperti apa suasana yang tercipta saat Eza dan Echa ada dalam ruang sidang? Bagaimana reaksi Eza yang selama ini mengaku rindu kepada sang istri? Dan benarkah Eza masih tetap bersikeras ingin mempertahankan rumah tangganya? Lalu seperti apa tanggapan Echa atas keinginan Eza tersebut? Akankah hati Echa luluh atau sebaliknya tetap mantap ingin pisah dari Eza? Pemirsa, bersama intens investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Persidangan gugatan cerai sang istri kepada Eza Gionino yang digelar perdana di Pengadilan Agama di Cibinong sudah berlangsung tadi siang. Dan di persidangan perdana gugatan cerainya kali ini, Eza kembali ungkapkan bahwa dirinya akan berjuang dengan sungguh-sungguh agar rumah tangganya yang digugat cerai, Echa masih bisa bertahan. Dan seperti inilah ungkapan Eza di sidang gugatan cerai perdananya tersebut. Saya pertama setelah 1 bulan lebih akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang saya sayang, ya. Beruntung banget saya dan saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata saya. Walaupun saat mediasi ya berjalan dengan baik. Jalan dengan baik semua. Saya tetap cinta istri saya. Saya cinta anak saya. Tidak usah saya pikir. Alhamdulillah dari saya sudah ketemu dengan keluarganya. Saya bisa bertaukan sama mereka sebentar. Apalagi saya ketemu istri saya, ketemu anak saya. Itu hal yang saya mau selama ini, hal yang saya inginkan. Dan alhamdulillah tercapai. Saya bisa melihat serah kepada sama ada yang berbicara apa jadi istri saya semua menjawab karena bahwa rumah itu saya hafal betul dan mungkin bisa bilang terima kasih selama 7 tahun dari luarnya saya dari dalamnya saya berbeda. Buat statement bagaimana saya tidak mau memojokkan siapapun di sini. Sekali lagi saya sangat menghargai
istri saya sangat menghargai keluarga ya, keluarga dia adalah keluarga saya. Terus sampai kapan boleh dan apapun itu yang dijawab mungkin bulan depan. Istri saya hanya butuh ruang dan waktu. Ya, istri saya hanya butuh ruang dan waktu. Ya, tidak ada pihak ketiga sekali lagi, tidak ada pihak ketiga, tidak ada siapapun, tidak ada siapapun. Jadi di sini juga murni komunikasi kita yang salah, komunikasi kita yang kurang. Dan akhirnya tadi alhamdulillah dibantu oleh keluarga supaya kita bisa bertemu ya, kita bisa bertemu. Dosa saya banyak dia. Harapan saya banyak sekali, mimpi saya besar sekali. Jadi saya mohon tolong teman-teman semua di luar sana, tolong doakan kami, anak saya. Jika sebelumnya sosok Echa jarang muncul, tapi ternyata di sidang perdana cerainya dengan Eza, ibu 3 anak itu tampak hadir. Lalu seperti apa momen pertemuan Echa dan Eza yang selama ini sudah tidak serumah lagi? Dan seperti apa juga tanggapan Eza atas keinginan kerasnya Eza yang tetap akan menyelamatkan rumah tangganya dari ambang kehancuran dan berharap agar tidak jadi bercerai? Mungkinkah karena melihat kesungguhan hati dari Eza yang tidak ingin bercerai dan minta diberikan kesempatan buat hatinya Echa luluh dan tidak jadi bercerai? Ataukah hatinya sudah mantap untuk bercerai dari Eza? Jadi sudah ada sebagian kesepakatan, sepakat untuk perceraian juga, ya, sepakat untuk hak asuh anak ada di Mbak Echa atau klien kami, dan juga terkait nafkah anak juga. Untuk nominal mungkin kami nggak bisa sebutkan ya angkanya sesuai kemampuan dari Mas Echa aja. Karena ini setelah 1 bulan mereka tidak ketemu, akhirnya ketemu sekarang, mungkin ada beberapa hal yang diungkapkan ya, gitu ya, di ruang mediasi tadi, sehingga memang memakan waktu ya 1 jam sekian gitu. Jadi pada intinya memang yang dibicarakan itu ya kondisi masing-masing, lalu kesepakatannya seperti apa, dan sampai akhirnya ya ada sepakat mediasi yang tadi. Jadi memang untuk hak asuh anak ada di klien kami, tapi untuk akses ketemu dengan anak itu nggak ada waktu batasan dan yang lain-lain itu nggak ada. Jadi memang pada intinya dari sisi Mbak Echa tetap kooperatif gitu, bahwa anak-anak juga harus butuh yang namanya figur seorang ayah gitu dalam hal tumbuh kembangnya nanti. Berarti tidak ada unsur KDRT ataupun perselingkuhan, Bu? Itu nggak bisa kami jawab. Sebelumnya, di tengah kabar perceraiannya, secara eksklusif Eza akhirnya mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan terhadap sang istri. Ia pun berjanji akan memperbaiki semua kesalahannya itu. Namun hingga kini, Eza mengaku belum mengetahui keberadaan istri dan anak-anaknya. Meski diliputi rasa bersalah dan kehilangan, Eza tetap berusaha tabah menjalani hari-harinya dengan tetap berdoa agar Tuhan segera mengembalikan anak dan istrinya. Supaya tidak adanya salah paham ya gitu antara keluarga dan siapapun itu gitu. Gini, saya mengakui saya punya salah ya. Sekali lagi, saya mengakui saya punya salah. Saya punya salah saya besar. Saya akuin itu. Tapi tentang berita yang keluar di sana, tentang adanya pihak ketiga dan lain-lain, itu tidak ada. Gitu loh, itu tidak ada. Sekali lagi, saya punya kesalahan dan saya akuin itu. Dan saya ingin memperbaiki semuanya. Ya, gitu, saya ingin memperbaiki semuanya. Ya Allah, tolong kembalikan istri hamba, anak-anak hamba. Dan insya Allah saya juga akan berjanji kok. Bahkan bukan ke orang lain, saya juga berjanji ke diri saya sendiri. Saya tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Ya gitulah, saya tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Dan sekali lagi yang saya bilang, itu tidak seperti yang diberitakan ya gitu. Pihak ketiga, KDRT itu tidak ada sama sekali. Dan gini, tidak ada niat saya sedikit pun untuk
membela diri yang seperti gimana. Sekali lagi saya katakan, saya punya salah. Kayak gitu, saya punya salah dan saya mengakui hal itu. Eza juga mengaku tidak mengetahui keberadaan sang istri dan anak-anaknya karena semua komunikasi saat ini telah diblok. Eza pun mengaku bahwa kondisi psikisnya sedang down karena kesepian. Bahkan terang-terangan ia juga mengaku rindu kepada anak-anaknya dan sangat butuh mereka. Udah sebulan saya sendiri di rumah. Udah gak bisa dikatakan dengan kata-kata lagi. Yang jelas saya sangat rindu mereka. Sekarang yang saya rasakan itu adalah sakit sekali di rumah sendirian. Terus rindu sama mereka, kegiatan mereka. Saya rindu keramaian di rumah. Down ya gitu. Saat saya down ya. Saya jatuh iya. Tapi mau bagaimanapun sekarang kan saya harus bangkit. Kenapa? Karena sekali lagi saya punya seorang istri, saya punya anak-anak, saya punya 3 anak, jadi otomatis ya saya harus kembali bekerja. Gitu. Itu yang sebenarnya yang bisa nguatin saya mereka gitu. Yang saya butuhkan mereka. Mungkin nomor saya di blok ya gitu, tapi saya tetap berusaha menghubungi lewat kerabat gitu. Tapi ya hasilnya 0 gitu. Tapi nggak apa-apa. Sebelumnya, Eza Gionino juga sempat menangis dalam konferensi pers pertama di depan media saat kabarkan kondisinya usai digugat cerai sang istri. Lantas apa yang membuat Eza menangis? Dan apa juga sebenarnya yang menjadi penyebab perceraiannya? Benarkah karena adanya KDRT atau orang ketiga? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Aku janji kok, aku bakal perbaikin semua kekurangan aku, ya, kesalahan aku bakal perbaikin itu semua. Sebelumnya, Eza Gionino juga membantah keras dugaan kekerasan dalam rumah tangga serta isu orang ketiga yang sempat beredar luas di publik. Bahkan demi membersihkan dari tudingan tersebut, Eza sampai bersumpah dengan menyebut nama Tuhan sebagai bukti ketulusan dan kejujurannya. Meski begitu, Eza mengakui bahwa dirinya dan sang istri memang sedang menjalani masa sulit. Sejak pertengahan Agustus lalu, mereka memutuskan untuk tidak tinggal dalam satu atap yang sama. Namun, keputusan itu diambil bukan karena adanya perselisihan yang melibatkan kekerasan atau pihak ketiga, melainkan karena situasi dan kondisi yang tengah mereka hadapi bersama. Dalam momen yang penuh haru, Eza pun tidak kuasa menahan tangis saat mengungkapkan rasa rindunya yang begitu mendalam terhadap sang istri dan juga anak-anaknya. Ia menyampaikan bagaimana komunikasi antara dirinya dengan keluarga kini sangat terbatas dan sulit, membuat perasaan rindu tersebut semakin menusuk hati. Karena itu, sang aktor berusia 35 tahun ini berharap kepada sang istri agar dapat segera kembali ke rumah demi kebahagiaan keluarga mereka. Dalam setiap doa saya, dalam sujud saya, terima kasih. Saya cuma berharap, ayo, Mam, sayang, kembalilah pulang, yuk. Masalah kita komunikasikan dengan baik. Yuk, kita selesaikan semuanya baik-baik. Ayo, kembali pulang. Bawa anak-anak. Aku janji kok, aku bakal perbaikin semua kekurangan aku, ya, kesalahan aku. Aku bakal perbaikin itu semua. Aku bakal perbaikin itu semua. Beritanya sangat liar di luar sana. Dibilang ada KDRT lah gitu, ada pihak ketiga. Saya jelaskan dan saya tekankan itu tidak ada sama sekali. Demi Allah tidak ada ya gitu. Demi Allah tidak ada dari saya KDRT apapun itu. Pihak ketiga pun juga nggak ada. Ini pure masalah kita kurang komunikasi. Dari pertengahan
Agustus ya, mulai tanggal 15 ya Mas ya. Ya, Mulai per 15 tanggal 15 Agustus saya sudah tidak bertemu dengan istri, anak-anak saya. Saya yang biasa setiap hari bertemu dengan anak-anak saya. Sekarang tidak. Saya biasanya tidur bersama Nicole, Kan, terutama Kan ya. Kan, anak saya nomor 2. Sekarang kita sudah nggak tidur bareng gitu. Saya tidak tahu mereka ada di mana. Saya sebagai seorang ayah, saya pengen sekali meluk mereka. Ya, saya ingin sekali meluk mereka, tapi tidak tercapai. Saya nggak tahu. Saya pengen komunikasi, paling nggak video call lah gitu loh. Saya pengen tahu anak saya. Dan coba kalian bayangin gimana. Saya kepikiran bagaimana wajah anak-anak saya, kebingungan, nggak tahu dedinya ada di mana gitu. Saya sebagai seorang ayah, saya rindu anak-anak saya. Dan saya juga rindu istri saya. Awal Agustus kita ada cekcok seperti biasa. Terus akhirnya saya memberikan ruang dan waktu ya gitu. Saya memberikan ruang dan waktu untuk Echa supaya kita ada space dulu gitu. Dan akhirnya saya mengalah. Saya keluar dari rumah. Terus saya berharap mungkin dengan kalau dalam kondisi emosi seperti ini gitu, jadi saya kasih space dulu. Tapi saya nggak menyangka, saya nggak expect tiba-tiba ada gugatan cerai. Eza Gionino juga mengaku dirinya sempat mengucap talak 1 kepada istrinya saat sedang dilanda emosi yang tinggi. Namun, Eza menegaskan bahwa ucapannya tersebut tidak dimaksudkan secara serius sebagai perceraian. Menurut Eza, saat itu ia hanya ingin menegur istrinya karena merasa kesal atau marah, bukan untuk benar-benar mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Ya, kondisi emosi yang memuncak, kata-kata yang keluar, bisa jadi tidak terkontrol dan terkadang menimbulkan salah paham. Dalam kondisi emosi, ya, dalam kondisi emosi terakhir kali, itu juga sebelum yang tadi saya bilang, saya talak 1 ya gitu, saya talak 1. Terus itu gunanya hanya untuk Trigger. ya, untuk memberikan apa ya Mas, teguran ya gitu sebenarnya gitu loh. Secara Islam seperti itu. Dari saya pribadi teguran gitu loh, supaya kita sama-sama bisa introspeksi diri. Itu waktu pada saat lagi emosi ya sebelumnya. Mungkin itu jauh dari pada saat sekarang. Ya. Jika Eza membantah dengan tegas kalau perceraiannya ini disebabkan karena adanya KDRT atau pihak ketiga. Lantas seperti apa tanggapan dari pihak Echa? Benarkah karena tidak adanya kecocokan menjadi salah satu penyebab hingga Echa gugat cerai Eza? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Mengejutkan, istri dari Eza Gionino secara resmi mengajukan gugatan cerai dengan alasan utama yakni ketidakcocokan dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka, hingga membuat hubungan pernikahan mereka sulit untuk dipertahankan. Ditegaskan kuasa hukum Echa, pada intinya dari kurang lebih 7 tahun pernikahan Echa dan Eza ini sudah terbentuk akumulasi up and down. Dan pada akhirnya Echa merasa bahwa tahun inilah tahun yang tepat buat dia untuk mengajukan gugatan cerai kepada Eza. Keputusan untuk menggugat cerai tentu bukan hal yang mudah mengingat ikatan pernikahan yang sudah terjalin selama ini. Karena itu, dampaknya di tengah proses perceraian ini, meski Echa dalam keadaan sehat, namun ia tetap ke psikolog disebabkan butuh masukan dari psikolog. Dan kalaupun ditanya untuk perihal alasannya seperti apa, pada intinya dari kurang lebih 7 tahun pernikahan, dari tahun 2018 sampai 2025, ini sudah bentuk akumulasi ya dari 7 tahun tersebut.
up and down lah namanya rumah tangga, sampai akhirnya dari sisi klien kami atau Mbak Echa merasa bahwa tahun ini adalah tahun yang tepat buat dia untuk mengajukan gugatan cerai seperti itu. Ya, secara umumnya memang tidak ada kesesuaian lagi, tidak ada keharmonisan lagi antara Mas Eja dan Mbak Echa. Ya seperti itu. Akhirnya ya Mbak Echa udah meyakinkan diri untuk gugat cerai. Untuk sebelum pernikahan, adapun isu-isu yang beredar di luar sana ya, itu bukan jadi penyebab sih terjadinya gugatan sekarang. Karena poin-poin yang kita masukkan dalam gugatan juga adalah sepanjang pernikahan mereka selama 7 tahun ini gitu. Jadi sebelum pernikahan itu tidak masuk dalam poin juga, dan tidak ada juga isu itu. Kalau klien kami saat ini baik, sehat, hanya saja paralel memang lagi ke psikolog. Bang, ini kan tadi bisa dari gagalan pernikahan itu atau gimana? Mungkin butuh masukan dari psikolog ya, sehingga dia ya konsul ke psikolog gitu. Namanya rumah tangga pasti ya, maksudnya kondisi-kondisi tekanan batin ini pasti ada. Namun balik lagi, karena klien kami ngerasa bahwa butuh konseling ke psikolog, maka dari itu ya klien kami sambilan ke psikolog sambil proses cerai juga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.